Ternyata, fakta di lapangan banyak orang stres karena kesalahan finansialnya, berawal dari pola pikir yang salah sejak kecil. Kita sering fokus pada pendidikan akademik anak, matematika, sains, tapi kita lupa ada pelajaran penting yang tidak diajarkan di sekolah, yakni tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak. Mengajarkan anak mindset yang tepat tentang finansial sejak dini bisa menjadi bekal besar untuk mereka sukses di masa depan. Jadi, gimana membangun hubungan yang sehat antara anak-anak dan uang? Ini jawabannya. Di usia 3-6 tahun, ajarkan anak konsep membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Di usia ini, kenalkan anak mana saja yang merupakan kebutuhan dan mana saja yang merupakan keinginan. Kebutuhan semisal perlengkapan sekolah atau sepatu, sedangkan keinginan seperti membeli mainan. Dapat memaksimalkan anak bijak dalam mengelola uang. Selain itu, kenalkan pula kebiasaan menabung. Untuk mendapatkan sesuatu, anak harus menunda terlebih dahulu. Karena anak belum bisa bekerja, jadi untuk mendapatkan sesuatu, baiknya anak berusaha dengan menabung. Biasanya, anak-anak menabung di celengan. Kenalkan celengan sebagai simbol masa depan. Lalu di usia 7-12 tahun, ajarkan anak pada konsep uang itu didapat dengan kerja keras. Anak-anak diajarkan untuk bersusah-susah dahulu sebelum mendapatkan uang. Semisal, dengan membantu ibu membereskan rumah terlebih dahulu. Setelah bersih, kemudian mendapatkan uang jajan, atau dengan bentuk reward setelah menyelesaikan ulangan dengan nilai yang tinggi. Ingat kuncinya, uang didapat dengan kerja keras. Orang tua juga perlu mengajarkan pengalokasian sederhana uang saku. Alokasi untuk uang jajan dan uang menabung misalnya. Anak dikasih uang saku 10.000 per hari. Ingatkan untuk menyisihkan minimal 20% atau 2.000 untuk menabung. Tujuan pengenalan ini ialah membiasakan anak-anak untuk bijak mengelola dan menyisihkan uang, menabung masa depan. Di usia remaja, yakni 13-18 tahun, bantu anak untuk membiasakan mencatat pengeluaran keuangan. Setelah itu, ajak anak mengevaluasi pengeluaran yang telah dicatat tersebut, agar anak paham langkah selanjutnya. Gimana merencanakan keuangan sederhana. Di usia remaja ini, kenalkan juga anak dengan bahaya berhutang dan meminjami hutang, konsekuensi dan resiko apa yang mereka dapat, dan bagaimana menyikapi teman yang ingin berhutang. Jika anak sangat membutuhkan uang, arahkan untuk menggunakan uang tabungan. Ini pentingnya anak punya tabungan. Baiknya juga di usia remaja ini, kenalkan anak konsep investasi sederhana, misal investasi emas atau reksadana. Sekarang, investasi dapat dilakukan dengan mudah di aplikasi Bibit. Investasi di reksadana pasar uang hanya dengan 10.000 saja. Selanjutnya di usia 19-25 tahun, usia di mana anak merasakan quarter life crisis. Buka pemahaman anak ke dunia finansial yang lebih luas. Kenalkan anak pada dana darurat. Kenapa harus punya dana darurat? Penting sekali untuk menyiapkan dana darurat setidaknya untuk 3-6 bulan pengeluaran ke depan. Sebab kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Di usia ini, penting sekali untuk terus menambah nilai investasi leher ke atas. Belajar terus-menerus untuk menambah skill yang dapat menambah nilai pada diri kita. Tujuan untuk menambah skill ini ialah untuk terus menaikkan pendapatan, tingkatkan ilmu, serta memperluas koneksi atau relasi. Karena anak sedang dalam masa quarter life crisis, pastikan untuk selalu memanajemen uang dengan baik. Buat anggaran untuk kebutuhan hidup dan hiburan, serta jangan lupa sisihkan uang untuk menabung. Kenalkan juga anak tentang inflasi dan diversifikasi aset. Inflasi dapat mempengaruhi nilai kekayaan yang dimiliki. Oleh karena itu, baiknya kenalkan juga pada diversifikasi aset untuk dapat mempertahankan nilai kekayaan. Selain pembahasan-pembahasan yang tadi, tanamkan juga mindset tentang uang yang ideal kepada anak, yakni 1. Uang tidak membeli segalanya. Mulai dari sedini mungkin kenalkan bahwa ada hal-hal yang lebih bernilai daripada uang, misalnya keluarga, teman, kesehatan, dan kebahagiaan. Hal ini dapat menghindari anak dari sikap materialistis yang berpikir segalanya dapat selesai dengan uang. 2. Uang tidak menentukan nilai diri. Berikan pemahaman bahwa nilai seseorang tidak bergantung dari berapa banyak uang yang dimiliki. Misalnya, kamu hebat bukan karena punya mainan mahal, tetapi kamu hebat karena kamu cerdas dan baik hati. 3. Uang adalah alat bukan tujuan. Maksudnya, mengajarkan anak-anak untuk memandang uang secara sehat, bukan sekedar mengejarnya demi gengsi.
Pahami bahwa uang bukan sebagai tujuan akhir. Ini membantu anak untuk mengelola uang secara bijak pada hal-hal yang bermanfaat. Dengan kerjasama orang tua untuk mengajarkan anaknya pendidikan finansial sedini mungkin, maka kelak akan membentuk anak-anak yang bijak dalam mengelola finansial. Dengan pendekatan konsisten yang relevan, mindset yang terbangun menjadi dasar yang kuat bagi anak untuk kehidupan finansial yang lebih serius di masa depan.